Hai, gue mau bahas soal 3 tipe orang ya, terkait eh, dengan perjalanan spiritualitas di hidup kita. Misalnya satu, tipe distraksi ya. Yang kedua, tipe destruksi, dan yang ketiga tipe destinasi. Nah, untuk tipe distraksi ini kan pengalih perhatian ya. Jadi orang-orang semacam ini atau kita bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, maksudnya benar-benar sebatas hanya untuk kebutuhan saat itu dan sifatnya santai dan tidak membawa manfaat atau wawasan atau pengetahuan apapun, ya kan, nilai apapun gitu kan, kecuali hanya untuk kesenangan dan kepuasan batin pada saat itu. Jadi jangka pendek sifatnya. Nah, misalnya kayak chatting ya kan, ngobrol, ngegosip, tapi ngegosip itu nggak ada solusinya, cuman seneng aja ngegosipin orang gitu kan, ngomongin aibnya orang tuh. Terus atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin nggak yang menambah wawasan lah istilahnya, ya kan, kayak nonton atau media sosial gitu kan, itu distraksi kan. Ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif, tapi kebanyakan negatif ya. Dan atau netral, nol gitu kan, nggak ada nilai tambah gitu kan. Kalau misalnya ada yang bisa menggali nilai tambah dari tipe distraksi ini, ya berarti bagus. Tapi kalau misalnya enggak, dan kebanyakan enggak gitu kan, ya hmm, coba digali nilai tambahnya apa. Jangan sampai kita melakukan kegiatan itu hanya untuk menikmati dan tidak menghasilkan sesuatu nantinya gitu kan. Jadi serap dulu aja semua informasinya, semua ilmu yang didapat, semua percakapan gitu kan, dan itu nanti akan diolah lagi untuk bisa jadi bahan sebagai ilmu untuk nanti sampai di tipe ketiga, tipe destinasi ya. Nah, itu tadi yang tipe distraksi, tipe pertama. Sekarang yang ke tipe destruksi. Nah, untuk tipe destruksi ini adalah tipe orang yang sifatnya mengajak kita pada kegiatan yang mengandung mungkin adiksi, kekerasan, kejahatan, dan lain-lain, yang sifatnya negatif cenderungnya ya, yang menjerumuskan, bukannya menyelamatkan tapi menjerumuskan, bukannya menambah harga diri kita, meningkatkan nilai diri kita, tapi justru malah merendahkan diri kita. Misalnya kayak kayak mengkonsumsi yang gitu deh, mengkonsumsi rokok, miras, narkoba yang sifatnya merusak badan ya kan, atau juga merusak keuangan, merusak pemikiran kita, pola pikir kita. Misalnya kayak bersenang-senang lah, kebanyakan bersenang-senang, sekali dua kali nggak apa-apa, mungkin ya gitu ya, nggak apa-apa ya, kumpul-kumpul juga nggak apa-apa, tapi nggak terlalu sering, nggak tiap hari gitu kan, nggak yang berjam-jam gitu. Ada juga mungkin karena adiksi ya kan, adiksi macam-macam seperti yang gue bilang kemarin, adiksi internet, adiksi game, adiksi pornografi, porno aksi, adiksi seks, terus juga adiksi miras ya kan, yang kayak gitu-gitu deh, belanja ya kan. Kalau belanjanya sesuai dengan kebutuhan ya nggak apa-apa kan, tapi kalau misalnya belanja, kadang kita belanja ada tuh teman belanja gitu kan, misalnya ya, gue nggak begitu suka belanja soalnya gitu kan, maksudnya biasa aja, nggak yang gitu deh. Nah, begitu belanja beli banyak nih, tapi itu barang nggak dipakai, cuman disimpan, ditumpuk doang gitu kan. Cuman dia ada kesenangan tersendiri ketika berbelanja gitu lah, padahal sebenarnya juga barangnya nggak dia butuhin banget gitu kan. Nah, itu termasuk tipe destruksi. Misalnya juga punya barang-barang lebih dari satu item aja tuh bisa punya berapa ratus gitu kan, dengan modal yang sama, cuman beda apalah sedikit, mungkin ada garisnya, mungkin apa. Nah, itu juga termasuk tipe destruksi. Artinya apa? Uh, dia membawa beban ke pikirannya sendiri gitu kan, tanpa sadar. Jadi dia koleksi, katakanlah koleksi, tapi juga koleksinya nggak dirawat misalnya, atau ternyata dia nggak pernah pakai, cuma koleksi aja seneng gitu kan. Itu destruksi termasuk. Jadi nggak
nggak benar-benar secara sadar dia membeli sesuatu, dia memiliki sesuatu, tapi dia uh, menggunakan itu gitu kan. Tapi ternyata dia tidak menggunakannya dengan apa ya, sesuai dengan ininya. Intinya apa ya, kalau sudah healing, kalau sudah sadar, oh ternyata adiksi belanja, adiksi apa tuh itu berhubungan dengan trauma di masa kecil dan di masa lalu ya kan. Nah itu tipe destruksi. Yang ada juga yang kasusnya terkait dengan kejahatan, misalnya kayak kita dijerumuskan nih, misalnya kita ketemu teman atau pasangan yang ternyata menjerumuskan kita untuk menjual diri katakanlah, terus atau melakukan kegiatan pornografi dan porno aksi, misalnya pasang akun di akun-akun tertentu gitu, yang awalnya mungkin dibujuk-bujuk ya kan, terus ternyata malah wah gitu, terus kayak kenalan di mana ternyata dijebak gitu kan. Nah itu tipe-tipe orang yang kita temui adalah dia berupa tipe destruktif ya. Dia menghancurkan kesempatan kita, masa depan kita, diri kita, nama baik kita dan lain-lainnya gitu. Ini yang perlu dihindari. Ini tipe kedua ini sangat perlu dihindari sebenarnya. Jadi kitanya mesti pintar, mesti bisa mengolah, mengenali siapa sih orang ini, siapa tipe ini gitu kan, apa kelebihan dan kekurangan dia, apa manfaat dia hadir di hidup aku gitu kan. Nah terus yang ketiga adalah tipe destinasi. Untuk sebelum sampai di tipe ketiga, tipe orang destinasi ini ya kan, entah kita entah orang lain yang kita temui, itu tipe pertama dan tipe kedua ini biasanya ada fasenya. Misalnya di usia 0 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun itu biasanya masuk ke tipe distraksi ya kan. Karena belum tahu jati dirinya tuh siapa. Terus kalau untuk yang tipe destruksi biasanya mungkin adalah juga di rentang 0 sampai 10, terus 10 sampai 20 tahun dan seterusnya. Ya kan, itu bisa terjadi kapanpun tipe destruksi ini, karena emang itu eksternal biasanya ya, atau juga bisa dari pihak internal kita, maksudnya dari dalam diri kita juga bisa, dari keluarga terdekat juga bisa mempengaruhi gitu kan. Nah untuk bisa kalau gue dalam perjalanan spiritual gue misalnya dalam proses healing itu gue sudah melalui tipe atau sudah melalui dan menemui tipe pertama dan kedua ya. Cuman yang kedua gue kayaknya nggak ada yang parah sih, maksudnya alhamdulillahnya kayak baik-baik aja sih teman-teman gue. Cuman agak kesini ya menjelang gue masuk ke tipe destinasi baru gue tahu, oh ada ternyata orang tipe destruksi, ternyata orang ini sosiopat gitu kan. Yang sifatnya udah gitu pakai ilmu hitam, udah gitu suka bergonta-ganti pasangan. Dan gue baru tahu banget kalau ada dunia sekelam itu. Gue tahu sih sebenarnya sebelumnya dari zaman gue SD juga, SMP pasti ada lah yang kayak gitu. Cuman gue ngerasain banget baru kali ini gitu, menjelang gue dapet tipe destinasi. Nah ketika sudah nyampe di tipe destinasi kita akan jadi lebih apa ya, tahu tujuan hidup kita apa, tahu nilai diri kita tuh siapa gitu. Oh ternyata gue orangnya bermoral, oh ternyata gue orangnya berintegritas, misalnya gue nggak pernah nyuri, gue nggak pernah marah, atau kalaupun marah juga pasti ada alasannya kan, tapi juga marahnya juga nggak setiap hari gue marah gitu kan. Gue marah hanya dengan orang-orang tertentu yang memang mesti ditegur gitu kan, atau iya gitu. Jadi oh ternyata ada orang-orang yang memancing emosi gue sengaja itu kan, gaslighting. Oh ternyata cara nanganinnya ini, berarti gue sudah nyampe di tahap ini, tahap agak-agak sudah healing lah ya kan, udah tahu lah, udah mengenal diri sendiri dengan baik. Semakin kita mengenal diri sendiri dengan baik, kita akan semakin mengenal Tuhan kita gitu loh ya. Nanti juga akan dikasih, wah dibuka tuh rahasia-rahasia alam semesta ya kan, punyanya Tuhan segala macam. Nanti kalau lo masuk ke spiritualitas lo akan dibuka, tapi ini nggak bisa sembarangan, maksudnya emang lo harus hati-hati juga, karena emang ada orang-orang yang mengaku spiritual tapi ternyata menyesatkan ya kan. Ada juga yang memang ngasih jalan yang baik gitu kan, ngasih masukan, ngasih saran, ngasih kayak konseling gitu, yang sifatnya kayak mengembangkan diri kita, kayak memotivasi kita untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, terus lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu kan.
tanpa bosan-bosan. Jadi intinya emang kadang ya kita diajak untuk berpikiran terbuka, untuk berani dikonfrontir sama ketakutan-ketakutan kita sendiri, sama trauma-trauma kita. Enggak, lo tuh masih punya trust issues, lo tuh masih punya control issues, lo masih pengen mengendalikan orang, lo masih pengen mengekang, ya kan, lo masih pengen mengatur hal-hal yang sebenarnya itu urusannya Tuhan gitu kan. Wow, itu kayak gue susah, itu susah men, apalagi lo terbiasa seumur hidup lo kayak banyak hal yang bikin lo tuh kapok gitu kan. Nah ini kalau lo udah nyampe di destinasi, lo udah tahu tujuan hidup lo apa, dan lo hanya akan tertarik sama orang-orang yang juga punya tujuan hidup yang sama atau serupa sama kayak lo gitu kan. Misalnya lo humanis ya, lo humanis, lo peduli sama orang ya kan, lo pengen bantuin orang dengan apapun ya, nggak harus dengan uang, nggak harus dengan materi, dengan pemikiran lo aja lo sebenarnya udah bisa bantu orang gitu kan. Dengan kata-kata lo yang positif lo udah bisa menyemangati orang gitu. Itu aja, nggak usah yang berat-berat gitu kan, nggak usah yang ayo sini sini gue bantuin, ayo sini, nggak, itu udah people pleasing juga sebenarnya jatuhnya, terutama kalau lo empath ya. Kalau lo empath kan lo kayak pengen nolong orang, semua orang pengen lo tolong, tapi apakah mereka mau menolong lo tanpa lo minta gitu kan, itu masalahnya. Makanya di situ kita perlu menyayangi diri sendiri. Makanya kan kalau empath itu kan suka berpikir, kok gue ngerti orang tapi orang nggak ada yang ngerti gue ya gitu. Nah ini itulah makanya karena lo ngerti orang banget ya kan, maksudnya kira-kira oh gue ngerti kok, tapi biasanya orang nggak akan sesensitif lo ke lo gitu kan. Jadi ya sudah waktunya lo mendahulukan diri lo sendiri, membahagiakan diri lo dulu, baru lo bisa membahagiakan orang lain gitu. Makanya tujuannya adalah self love itu untuk mengembalikan citra diri lo yang seutuhnya, supaya apa, bahwa lo tahu bahwa energi lo itu yang paling istimewa, paling berharga di antara orang lain. Karena apa, empath itu penyayang banget, saking sayangnya sampai kayak rasa sayang itu teralihkan ke orang lain tapi tidak pernah ke diri sendiri gitu. Dan itu yang membuat kita empati itu diremehkan, dianggap lo tuh nggak sukses, lo tuh nggak bermanfaat jadi orang, lo nggak. Karena apa? Karena orang baik itu pasti dianggap seperti itu, akan selalu diremehkan, akan selalu dianggap kayak nggak berguna gitu kan. Tapi ternyata di dalam keluarga misalnya, di dalam pertemanan, ketika lo nggak ada, itu akan terasa dampaknya, energi baik lo itu akan kerasa banget, mereka akan kehilangan banget gitu. Jadi intinya itu, kalau lo udah healing, lo akan tertarik dengan tipe orang yang juga destinasinya sama kayak lo, pengen nolong orang, tapi dengan syarat lo harus menolong diri lo sendiri ya, kayak gitu. Oke, dengan cara apapun, yang penting baik dan halal dan bermanfaat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Makasih ya, itu dulu, sampai jumpa.